menghubungkan ya item-item yang ada di laporan keuangan setelah kita melakukan analisis selisih seperti itu. Jadi analisis selisih itu beda sama GPM ya. Kalau di GPM mungkin kita cuma membandingkan gross profit setiap tahun, tapi kalau analisis selisih ini kita selisihkan ya, kita cek penambahannya berapa setiap di tahun 2017 ke 2018 penambahannya berapa, 2018 ke 2019 penambahannya berapa untuk seluruh item-item yang ada di laporan keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada additional ya, ini opsional ya. Ini bisa kita lakukan atau tidak. Yang pertama, lakukan prosedur analitis dari data keuangan dan data non keuangan. Prosedur analitis ini apa? Mungkin kita ingat ya, analytical procedure itu ada di audit ya, audit keuangan sektor komersial AKSK ya. Nah di situ kan sebenarnya prosedur analitis ini adalah kita membandingkan sesuatu. Intinya kan seperti itu, membandingkan dengan menggunakan rasio. Kalau misalnya kita flashback ke audit ya. Tapi sebenarnya kalau prosedur analitis yang dimaksud di sini adalah kita membandingkan data keuangan dan data non keuangan. Contohnya gini, jumlah karyawannya bertambah gitu ya. Misalnya jumlah karyawannya bertambah. Tentunya kalau jumlah karyawan itu kan sebenarnya data non keuangan ya. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan data keuangan. Tentunya kalau jumlah karyawan bertambah berarti ngapain perusahaan nambah karyawan ya? Tentunya perusahaan pasti banyak orderan. Kalau lagi banyak orderan berarti penghasilannya harusnya bertambah, harusnya meningkat dari satu tahun ke tahun yang lain. Nah, logikanya kan seperti itu. Jadi kita untuk ALK ini sebenarnya menggunakan imajinasi sih. Jadi kita harus menggunakan ilmu cocoklogi ya, mencocokkan sesuatu gitu dengan sesuatu yang lain. Yang keduanya masih bisa relevan lah, keduanya masih relevan. Salah satunya tadi, kalau misalnya jumlah karyawan naik, itu kan data non keuangan, itu bisa loh kita hubungkan dengan data keuangan. Contohnya kayak tadi, jumlah karyawan naik. Ngapain perusahaan naikin jumlah karyawan? Wah, tentunya lagi perusahaan orderannya lebih banyak. Perusahaan orderan lagi banyak, tentunya penghasilannya omsetnya harusnya lebih gede gitu kan. Nah, setelah kita cek ternyata omsetnya berkurang. Nah, itu sudah menjadi indikator. Nah, ini ngapain perusahaan ini mau nakal nih gitu. Kemudian yang step 2 analisis payment power pinjaman bank. Lah ngapain di analisis payment power-nya itu kan udah urusan bank. Tentu ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena bank itu kan punya analis juga. Kalau mau ngasih kredit tentunya nggak mungkin tiba-tiba bank ngasih kredit, nggak mungkin kan. Jadi harus lewat analisis dulu. Contohnya dicek kira-kira perusahaan ini punya kas nggak sih buat bayar bunga, punya kas nggak sih buat bayar utang. Itu biasanya lewat operating cash flow ya. Jadi rumusnya adalah operating cash flow ratio dibagi dengan ini ya. Ini salah satu contoh rasionya aja. Operating cash flow. Cash flow operasi ya. Jadi ini adalah kas bersih setelah dikurangi dari operasi ya, dari operasi perusahaan itu dibagi dengan total debt. Jadi kalau perusahaan itu sehat ya tentunya nilai operating cash flow ratio ini besar gitu kan, sehingga dia punya kas berlebih untuk melunasi utang. Bisa juga dilihat dari agunan ya, atau nggak mungkin kan bank itu memberikan pinjaman tapi tidak ada aset yang dijaminkan. Nah tentunya itu harus dilakukan pengecekan. Kira-kira wajar nggak sih bank itu kan tentunya kita bisa tahu ya ada pinjaman dari bank. Wah tentunya ini ada aset yang dijaminkan. Setelah kita cek bahwa perusahaan ternyata misalnya di laporan keuangannya atau di SPT-nya tidak melaporkan aset itu gitu kan. Nah, itu kan tentunya jadi masalah juga. Padahal dia bisa pinjam segini, bisa pinjam 1 miliar. Tentunya harus logikanya ada aset yang dijaminkan. Kita cek ternyata di SPT-nya dia tidak melaporkan aset tersebut. Misalnya tidak ada beban penyusutan terkait dengan itu misalnya. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan ALK untuk perpajakan. Jadi pertama itu pre-analysis phase,
kita kenalan dulu analisis space, kita sudah cek gimana perusahaan itu terindikasi nakal atau enggak, baru yang terakhir kita bisa menambahkan ya analisis tambahan itu additional analysis untuk mengecek, untuk memberikan keyakinan yang lebih bagi kita sebagai seorang analis. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Sebelum kita lanjut ke bagian 2. Sebenarnya slide slide pertemuan 1 udah ini aja. Di ALK itu slide-nya kayaknya diulang-ulang nih, beneran. Jadi itu sih yang bikin kayaknya banyak gitu kan. Tapi ini cuma 1 slide aja sih dari yang aku rangkum. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Gimana, aman ya? Kalau dari aku belum. Iya. Oke, siap. Oh, ini ada yang lanjut ya. Sip. Itu adalah ALK untuk perpajakan ya. Terus gimana kita lanjut? Karena memang kita ini kan kenali perusahaan ini kan udah, ya kan? Kita kan dulu udah ada tugas terkait dengan bagaimana kita mengenali sebuah perusahaan dengan value chain ya. Value chain analysis ya. Analisis bisnis lah. Baru kita ke ini ya, analisis space. Yang pertama adalah analisis penghasilan. Nah, analisis penghasilan itu bukan satu-satunya sih. Salah satu cara untuk analisis dan sering dilakukan itu adalah ekualisasi. Karena memang gampang sih. Karena kita cukup lihat SPT tahunan sama SPT masa PPN. Tahunan kan sudah dilaporkan WP, SPT masa PPN kita bisa cek ya di SIDJP ada gitu kan. Ya udah berarti kan nggak susah kan. Jadi ekualisasi ini adalah hal yang paling mudah sih untuk mengecek ini BP benar nggak sih, ngelaporin penghasilannya, ngelaporin biayanya, jadi seperti itu. Nah, ekualisasi ini intinya dia membandingkan apa yang ada di SPT tahunan BPH yang sudah dilaporkan wajib pajak dan di sini SPT masa PPN. Kalau terkait dengan penghasilan, maka yang kita bandingkan apa? Peredaran usaha di SPT tahunan BPH. Peredaran usaha itu diperoleh dari ini penjualan bersih ditambah penghasilan luar usaha. Penjualan bersih itu artinya penjualan dikurangi retur sama potongan atau diskon. Jadi penjualan bersih ini apa namanya? Tadi aku lupa. Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan atau diskon dan dikurangi dengan retur penjualan atau sales return and allowance. Ditambah dengan penghasilan dari luar usahanya dia. Itu adalah peredaran usaha. Nah, peredaran usaha ini ya, kalau harusnya itu adalah sama dengan, bukan sama ya, harusnya tidak jauh berbeda ya. Jadi bahasanya mungkin lebih baik seperti itu ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan penyerahan BKP atau JKP di SPT masa PPN. Dari SPT masa PPN itu tidak hanya 1 bulan ya, karena ini berbicaranya masa, berarti di sini kita harus total semuanya dari masa Januari hingga Desember. Gitu. Jadi kita sudah punya dua sesuatu ya, dua dokumen lah ya, 2 tulisan. Yakni di SPT tahunan dan SPT masa yang kemudian kita bandingkan dan selisih. Kalau ada selisih itu ada selisih yang dibenarkan. Dibenarkan tuh nggak apa-apa kalau ada selisih itu gitu. Kalau misalnya selisihnya tidak bisa dibenarkan itu bisa jadi potensi gitu. Contohnya yang dibenarkan adalah perbedaan kurs. Nah, perbedaan kurs itu kadang berbeda. Kenapa? Karena apa yang biasanya gini masalahnya, kalau perbedaan kurs itu karena memang kurs KMK yang dipakai itu adalah berbeda. Karena kalau misalnya kita penjualan ekspor ya, misalnya kita menggunakan kurs dolar misalnya ya, misalnya kita menggunakan kurs dolar, ketika kita di SPT masa PPN kan kurs KMK yang kita pakai adalah per masa ya. Artinya kita sesuaikan dengan masa tersebut kursnya berapa gitu kan. Tapi ketika di SPT tahunan itu kan yang kita laporkan kita sesuaikan dengan kurs di
di masa terakhir kan. Jadi itu kalau ada perbedaan kurs itu diperkenankan lah. Jadi nggak masalah. Yang berikutnya adalah penyerahan dari kantor pusat ke cabang. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita berbicara penyerahan dari kantor pusat ke cabang, cabang ke cabang, ataupun cabang ke kantor pusat, itu kita nggak catat sebagai peredaran usaha. Itu penghasilan kita enggak. Penyerahan dari kantor pusat ke cabang itu bukan penghasilan. Tapi di SPT masa PPN, penyerahan dari kantor pusat ke cabang itu bisa jadi terutang PPN. Kecuali WP tersebut telah melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Ini case-nya misalnya WP masih belum melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Artinya di sini terutang PPN meskipun penyerahannya dari meskipun di sini konteksnya transaksinya adalah dari kantor pusat ke cabang. Jadi di sini ini terutang PPN. Sedangkan di sini itu nggak dianggap peredaran usaha gitu. Jadi di sini nggak termasuk penyerahan dari kantor pusat ke cabang itu di sini nggak masuk, nggak dimasukkan sebagai penjualan, nggak dihitung sebagai penjualan. Tapi di sini dianggap penyerahan gitu. Yang terutang PPN. Nah, maka dari itu perbedaan ini nggak masalah, nggak apa-apa. Karena memang itu merupakan perbedaan yang dibenarkan. Kemudian uang muka penjualan. Loh, kenapa uang muka penjualan ini tidak bisa kita catat, masuk dalam selisih yang dibenarkan? Gini, uang muka penjualan itu sudah terutang PPN. Sudah terutang PPN. Nah, tapi dan kalau misalnya uang muka penjualan terutang PPN, maka akan masuk di SPT masa PPN. Karena dia terutang PPN. Tapi uang muka penjualan ini tidak termasuk peredaran usaha. Ingat, peredaran usaha itu kita anggap, intinya gini, kita dianggap dapat penghasilan kalau misalnya kita sudah menyerahkan barangnya. Dan di situ sesuai dengan FOB-nya ya, shipping point maupun FOB destination. Jadi kalau misalnya kita nerima uang muka, jurnalnya apa? Cash pada uang muka penjualan, betul nggak? Jadi nggak ada terkait dengan penghasilan di sini, nggak ada revenue yang kita catat. Kalau uang muka kan jurnalnya cash pada uang muka penjualan, betul nggak? Nah, kalau keadaannya demikian, berarti kan kita nggak catat penghasilan di sini, nggak ada revenue di sini. Nah, maka dari itu ketika ada uang muka penjualan, maka di peredaran usaha itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada selisih dari peredaran usaha dan penyerahan BKP JKP di SPT masa PPN yang diakibatkan oleh uang muka penjualan, itu nggak masalah, nggak apa-apa, karena itu selisih yang dibenarkan. Di sini dia dianggap karena terutang PPN, tapi di sini dia nggak dianggap. Karena jurnalnya ketika ada uang muka penjualan, berarti kan kita nerima ya, berarti cash pada uang muka penjualan. Nggak ada revenue di sini. Baru ketika ada revenue ketika barang itu diserahkan, ketika ada transfer kepemilikan, ada transfer risiko gitu kan. Itu kan sesuai dengan prinsip pengakuan penghasilan yang ada di KESO ya, dulu di AKM mungkin kita sudah belajar ya. Di situ kita catat revenue ya gitu ya. Kita catat revenue jika ya udah ada perpindahan resiko dari barang tersebut. Ya udah, saya nggak mau nanggung resikonya ketika barang itu sudah diserahkan kepada pembeli, ya udah pembeli yang nanggung resikonya. Nah, itu berarti di situ sudah kita bisa catat sebagai penghasilan. Jadi jurnalnya di sini uang ketika uang muka penjualan ya pada penjualan seperti itu. Ketika barang itu sudah diserahkan. Tapi ketika nerima uang muka, maka kita jurnalnya cukup cash pada uang muka penjualan. Dan di sini tidak ada penjualan, tidak ada revenue yang kita catat. Maka dari itu di peredaran usaha pasti tidak kita catat uang muka penjualan tersebut. Tapi di SPT masa PPN itu kita catat. Kenapa? Karena memang terutang PPN di situ. Juga sama dengan konsinyasi. Konsinyasi itu tidak kita catat sebagai penjualan ya di sini. Sedangkan di SPT masa PPN ya, SPT masa PPN itu terutang PPN sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya.
Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu konsinyasi itu masuk di PPN, itu terutang PPN. Tapi di peredaran usaha tidak kita catat sebagai revenue dari konsinyasi tersebut sebelum barang itu terjual kepada pembeli gitu. Karena konsinyasi ini kan kayak nitip barang kan. Nah, di situ kalau nitip barang berarti tidak kita catat sebagai penjualan ketika kita serahkan kepada orang yang mau dititipin. Jadi gitu. Tapi sedangkan di SPT masa PPN tetap kita catat karena itu terutang PPN konsinyasi itu. Meskipun sekarang sudah enggak ya di Undang-Undang Cipta Kerja per November 2020 sudah tidak ada konsinyasi di Undang-Undang PPN. Jadi ini sudah tidak terutang PPN lagi. Tapi sebelum itu tetap ini terutang PPN. Dia dianggap di sini, tapi di sini tidak ditulis. Maka dari itu kalau di sini dianggap, di sini tidak dianggap, berarti kan pasti ada selisih. Dan selisih itu kalau diakibatkan oleh konsinyasi, itu adalah selisih yang dibenarkan. Seperti itu. Selain ini, itu bisa jadi potensi. Maka dari itu ketika ada selisih, kita harus tanya, ini selisihnya, kita harus cek dulu ya, selisihnya dari mana. Kemudian juga kita harus pastikan kepada wajib pajak, apakah selisih itu berasal dari, misalnya terkait dengan penyerahan dari kantor pusat ke cabang, ada uang muka penjualan, konsinyasi, itu kita bisa pastikan lagi dengan wawancara dengan key person tadi. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana formatnya untuk analisis penghasilan? Formatnya cukup seperti ini, teman-teman. Ini sesuai dengan yang ada di pemeriksaan pajak ya. Jadi sama persis seperti ini. Jadi ekualisasi itu artinya membandingkan ya, membandingkan. Tapi untuk ini itu kita sudah sedikit lebih advance ya. Yang pertama yang harus kita jumlahkan adalah pos pertama adalah ini, peredaran usaha. Peredaran usaha itu kita ambil di SPT ya. Kemudian kita harus jumlahkan dengan uang muka pelanggan akhir, pendapatan ditangguhkan di akhir, dan semua item ini kita jumlahkan. Baru nanti dikurangkan ini ya, uang muka penjualan awal, pendapatan ditangguhkan di awal, dan seterusnya. Ini kita total ya, kita jumlahkan. Ternyata ini negatifnya ya. Baru nanti ini ditambah dengan ini, dikurangi dengan ini, akan menghasilkan jumlah penyerahan seluruhnya. Nah, jumlah penyerahan seluruhnya ini baru dikurangi dengan non-JKP, itulah jumlah penyerahan BKP, JKP menurut pemeriksa. Dan ini kita harus bandingkan dengan apa? Dengan penyerahan BKP atau JKP di SPT masa PPN. Nah, kita bandingkan dengan ini. Kalau misalnya ada selisih, nah berarti kemungkinan ada potensi ataupun kemungkinan ada potensi. Potensi itu bisa potensinya di SPT masa PPN dan atau potensinya di peredaran usaha di SPT tahunan PPH. Seperti itu. Nah, emang kalau ada selisih pasti ada potensi ya. Loh, katanya tadi di sini ada yang bisa jadi dibenarkan. Nah, apa yang ada yang poin-poin yang ada di sini yang dibenarkan di sini itu sebenarnya sudah tercakup di sini. Jadi poin-poin yang dibenarkan gitu ya, selisih-selisih yang dibenarkan itu dijumlahkan dulu dengan peredaran usaha sehingga di sini sampai tidak ada selisih gitu ya. Tapi kalau masih ada selisih berarti itu adalah potensi. Jadi dengan format ini sebenarnya kita tidak perlu lebih mudah ya, karena kalau misalnya ada selisih, wah ini ada potensi, udah pasti gitu. Kalau yang dari sini kan kita cukup membandingkan aja, kemudian kalau ada selisih itu bisa jadi dibenarkan, bisa jadi potensi. Tapi dengan format ini kita sudah lebih enak. Kenapa? Kalau ada selisih, apa poin-poin yang ada di sini, yang dibenarkan di sini itu sudah dijumlahkan dulu di sini. Nah, maka dari itu kalau misalnya ada selisih, ya satu jalannya cuma satu. Berarti tujuannya cuma satu. Berarti di sini ada potensi gitu. Jadi kalau ada selisih antara penyerahan BKP menurut JKP menurut pemeriksa dan penyerahan BKP JKP di SPT masa PPN, maka sudah pasti ada potensi. Potensinya di mana? Bisa jadi di SPT masa PPN-nya, bisa jadi di SPT tahunan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau mendeteksinya mungkin sudah ranahnya pemeriksa ya, karena kita cukup menganalisis ini ada potensi nggak sih dari apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Seperti itu saja terkait dengan analisis penghasilan di
pertemuan kedua. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Silakan. Muluk, aku izin tanya. Gimana? Yang konsinyasi itu kenapa yang sebelum UU Cipta Kerja kenanya 2 kali ya? Ke konsinyernya, ke konsinyinya terus sama ke pembelinya ya? Iya, kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja terutang 2 kali. Yang pertama dia ketika konsinyor kepada konsinyi ya. Atau gini, kalau misalnya bingung, dari aku yang mau nitipin kepada yang yang dititipin gitu ya. Konsinyor ke konsinyi dan juga konsinyi ke pembeli. Itu ada ya terutang 2 kali. Itu nilainya ada PKPM-nya ada selisih semua ya, bukan kayak cuma-cuma yang antara konsinyur ke konsinyor. Konsinyor ke konsinyor. Itu sesuai dengan itu sesuai dengan bukan pemberian cuma-cuma sih. Itu jadi kayak penyerahan biasa. Jadi kayak penyerahan sesuai dengan harga jualnya ya. Kalau pemberian cuma-cuma kan DPP-nya HPP ya. Jadi dari harga jual barang ya. Jadi dari harga penyerahan secara konsinyasi itu dari konsinyor ke konsinyi itu terutang PPN 10% dari harga jualnya, dari konsinyi ke ke pembeli itu ada juga PPN 10% dari harga jualnya. Kalau atas jasa konsinyasinya pun itu terutang PPN loh. Jadi nanti atau misalnya ada ada komisi lah ya buat jasa konsinyasinya itu juga terutang PPN 10%. Jadi seperti itu. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja udah dihapus yang konsinyor ke konsinyi. Tinggal ya konsinyi ke pembeli itu ya terutang PPN 10% dari harga jualnya. Jadi seperti itu. Oke, makasih Mulu. Siap, sama-sama. Itu di 1A ya, 1A ayat 1 Undang-Undang PPN. Gimana teman-teman? Ada lagi? Luka, aku mau tanya. Gimana? Yang peredaran usaha itu kan berdasarkan SPT ya. Coba yang slide sebelumnya. Iya. Nah, itu kan diperoleh dari penjualan bersih plus penghasilan luar usaha. Yang penjualan bersih itu datanya ada di SPT. Penjualan bersih itu ada di SPT. Di lampiran 1 bagian atas yang itu. Sebentar aku cari SPT-nya ya. Ada di SPT PPH. Bentar. Ini. Iya, ini peredaran usaha ini dari penjualan bersih. Kalau WP yang paham ya, ini harusnya penjualan bersih. Iya, ini. Kalau penghasilan dari luar usaha itu ini, yang E itu kan ya berarti. Ini. Iya. Oh ya gitu. Jadi ini ditambah dengan ini dulu. Berarti kan ambilnya di SPT bukan di bukan di laporan keuangannya. Iya, bukan dari laporan keuangan. Tapi di laporan keuangan bisa sih. Ini kan komersial. Masih belum dikoreksi fiskal. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak dulu. Siap, sama-sama. Yang ini apa nih? Oh, ini yang biaya ya? Iya, jadi boleh sih di laporan keuangan bisa, di SPT juga bisa. Nanti kan ada transkrip kan di 8 ini. Jadi nanti WP juga masukin ini wajib nih. Kalau mungkin teman-teman di PKL ya, karena asistensi SPT untuk WP badan wajib nih. Wajib diisi 8E transfer kutipan elemen laporan keuangan. Jadi selain melampirin laporan keuangannya juga wajib ini ada transkrip ngisi satu persatu. Kasnya berapa dan seterusnya. Cukup banyak kalau misalnya untuk WP badan. Seperti itu. Yang gimana teman-teman yang lain?
Aman ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja. Oke, siap, lanjut ya. Analisis HPP. Analisis HPP. Nah, jadi setelah kita sudah melalui analisis penghasilan ya. Berarti penghasilan itu kan kita nerima duit semua ya. Sekarang kita yang HPP. HPP itu berarti kita ngeluarin duit buat beli bahan baku, gitulah intinya. Nah, analisis HPP ini yang pertama itu kita analisis persediaan. Loh, katanya analisis HPP, kenapa analisis persediaan gitu kan? Ngapain kita harus menganalisis persediaan? Emang penting ya? Analisis persediaan ini penting banget. Kenapa? Karena persediaan itu adalah komponen dari HPP. Kalau kita lihat bahwa HPP itu rumusnya gimana? HPP itu rumusnya persediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir, ya kan? Ini jadi HPP. Nah, maka dari itu penting banget kita untuk menganalisis persediaan ini. Persediaan ini kan berarti kita analisis persediaan awal maupun persediaan akhirnya kan. Baru nanti kita juga analisis pembelian. Jadi HPP ini kita nggak bisa langsung ya udah kita analisis HPP-nya gitu kan, nggak bisa. Kita juga harus memecah ya, karena memang komponennya ada banyak. Yakni kita persediaan awal dan juga persediaan akhir, nanti kita juga analisis pembelian. Nah, untuk persediaan awal dan persediaan akhir kan sama-sama persediaan tuh. Nah, kita analisis jadi satu aja. Yang pertama kita analisis perputaran persediaan. Ini inventory turnover. Rumusnya itu HPP dibagi rata-rata persediaan. HPP itu ya udah kita cari di HPP di laporan keuangan di tahun tersebut ataupun di SPT tadi di lembaran 1 kan ada tuh HPP di bagian atas. Itu kan posisinya masih komersial. Nah, di situ HPP yang ada di laporan keuangan atau yang ada di SPT di lembaran 1 itu kita catat di sini, kita tulis di sini, kemudian dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan ini apa? Rata-rata persediaan ini adalah persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek rasio perputaran persediaan tahun 2016 gitu ya, maka ya udah ini adalah persediaan awal 2016 ditambah persediaan akhir 2016 kemudian dibagi 2 seperti itu. Atau persediaan akhir 2016 kan sama aja kayak persediaan awal 2017 ya, nggak masalah. Seperti ini juga nggak masalah. Persediaan awal 2016 ditambah persediaan awal 2017 bagi 2. Ataupun kalau kita pakai rumus tadi juga nggak apa-apa. Persediaan awal 2016 ditambah dengan persediaan akhir 2016 dibagi 2. Dan di sini kenapa apa pentingnya buat kita untuk mengecek analisis rasio perputaran persediaan? Yang pertama adalah mengecek semakin besar semakin besar rasionya, maka makin efisien perusahaan itu. Jadi nggak ya benar-benar berputar lah persediaannya, cepat kejual, intinya gitu, nggak numpuk di bank. Kalau rasio perputaran persediaan perusahaan itu kecil banget dan kecil banget lah, itu sudah nggak wajar. Karena kalau kita cari jumlah hari perputaran persediaan 365 dibagi rasio dan itu kecil banget, maka tentunya dia membutuhkan banyak hari untuk menjual persediaannya. Misal ya, rasionya adalah di sini rasionya misalnya kita hitung di sini adalah berapa ya? Misalnya 2 lah, misalnya 2 lah misalnya. Berarti di sini berapa kalau kita bagi 365 dibagi 2 berapa tuh? 180 harian ya, 180 hari lah misalnya. Nah, berarti maksudnya apa? Angka 180 hari ini apa? Ini angka berarti perusahaan itu bisa menjual, rata-rata perusahaan itu bisa menjual persediaannya itu dalam jangka waktu 180 hari. Masuk akal nggak? Ya nggak mungkin dong. Bisa hidup nggak sih perusahaan gitu? Kayak orang mau makan deh. Orang nggak makan 180 hari mati nggak sih? Ya matilah ya. Harusnya kan makannya sehari 3 kali gitu kan. Nah, sama dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu nggak bisa jual persediaannya, udah nggak beres perusahaan tuh gitu. Kemungkinan perusahaannya benar-benar nggak beres,
Yang kemungkinan berikutnya benar-benar nggak sehat lah ya perusahaannya. Yang berikutnya perusahaan itu sudah melakukan kecurangan, mau melakukan misalnya mau nilep ya ininya, mau menyembunyikan lah intinya seperti itu. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya dia jumlah hari perputaran persediaannya itu besar banget jumlah harinya gitu ya. Kalau ini kan jumlah harinya semakin kecil semakin bagus. Artinya perusahaan itu lebih cepat gitu ya. Jadi persediaannya muternya nggak muter terlalu banyak gitu. Jadi dikit-dikit kejual, dikit-dikit kejual. Nah, itu bagus tuh bagi perusahaan. Dan memang perusahaan kan tujuannya itu ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang muter persediaannya lama banget, tentunya berarti dia udah nggak sehat. Atau kalau misalnya dia kemungkinan ada dua ya, nggak sehat ataupun dia tidak melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu juga ada analisis perputaran utang. Analisis perputaran utang itu ada namanya rasio perputaran utang. Ini rumusnya di PPT salah kayaknya. Di sini aku cek kemarin itu adalah pembelian dibagi rata-rata utang usaha. Teman-teman bisa cek ya di beberapa sumber di Google ya. Di sini rasio perputaran utang kayaknya salah di BPT. Yakni rumusnya adalah pembelian dibagi rata-rata utang usaha. Jadi kalau di BPT itu kayaknya penjualan deh. Ini berbeda ketika kita berbicara perputaran utang atau account payable turnover, tentunya yang berkaitan dengan utang. Apa kalau misalnya kita ngutang? Tentunya kita beli sesuatu baru kita utang. Nggak mungkin kita jual sesuatu terus kita utang. Kita jual sesuatu kita utang. Nggak mungkin kan ya? Harusnya kan kita yang dapat duit ya. Mereka yang ngutang kalau misalnya kita jual sesuatu ya mereka pembelinya yang ngutang, bukan kita yang ngutang ya. Kalau misalnya kita jual sesuatu kita yang ngutang, enggak kan? Enggak seperti itu. Maka dari itu di sini harusnya bukan penjualan tapi pembelian. Di BPT-nya kayaknya slip deh. Di situ harusnya adalah pembelian. Kalau misalnya pembelian di sini kita cari di struktur HPP-nya ya. Kalau di SPT itu kita cari di lampiran 2, teman-teman. Mungkin kita coba cek ya di SPT-nya di mana sih. Kalau misalnya nyari pembelian di lampiran 1 nggak ada loh. Kita cek ya. Ternyata di kok lama ya? Sebentar. Di lampiran 1771, lampiran 2. Nah, di sini ada di bagian HPP di sini ini yang kita cek. Di laporan keuangannya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini juga nggak apa-apa. Di lampiran 2 SPT tahunannya. Di lampiran 1 nggak ada ya teman-teman karena di sini sudah HPP udah hasil olahan. Nah, di sini HPP-nya udah hasil olahan. Sedangkan di 1771 lampiran 2 ini ada HPP-nya sebesar ya ini yang dilaporkan oleh perusahaan. Di sini masih komersial. Jadi teman-teman bisa cek di laporan keuangan boleh ataupun di SPT-nya di bagian lampiran 2 di nomor 1 juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian pembaginya adalah rata-rata utang usaha. Rata-rata utang usaha sama seperti tadi bahwa utang usaha misalnya tahun 2016 ya utang usaha awal ditambah dengan utang usaha akhir dibagi 2 seperti itu. Kemudian kalau semakin kecil maka semakin efisien. Artinya dia cepat lunasin utangnya gitu. 365 dibagi rasio perputaran utang semakin kecil maka semakin efisien. Karena kalau utang kan berarti rasio perputaran utang itu menggambarkan utang ini bisa cepat kita lunasin atau enggak gitu. Kalau semakin kecil berarti semakin kecil waktunya ya. Misalnya cuma sehari, berarti atas pembelian barang kita itu rata-rata setahun, rata-rata itu kita sehari setelahnya, misalnya pembeliannya tanggal 16, sehari setelahnya itu bisa kita langsung lunasin. Itu adalah harusnya perusahaan itu yang baik seperti itu, yang sehat seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis karakteristik produk atau jasa. Ini sesuaikah produk atau jasa yang diproduksi dengan yang dijual? Ini bisa jadi modus juga, bahwa yang diproduksi kadang bisa jadi menjadi berbeda ya dengan yang dijual gitu. Maka dari itu kita harus mengecek karakteristik produk atau jasa ya. Kalau
Kenapa ini masuk ke sebagai analisis persediaan? Karena untuk produk pastinya kalau untuk perusahaan-perusahaan manufaktur, untuk perusahaan-perusahaan dagang itu juga bentuknya kan barang ya. Barang berarti di situ salah satunya adalah berkaitan dengan persediaan. Tapi untuk jasa di sini nggak perlu persediaan juga sih. Karena memang yang dijual bukan persediaan kan, bukan barang, tapi yang dijual adalah sesuatu yang tidak berwujud. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke analisis HPP. Nah, tadi kita sudah belajar ya, kita sudah bareng-bareng membahas terkait dengan analisis persediaan, bahwa persediaan tadi merupakan bagian dari HPP ya, bagian dari HPP. Selanjutnya kita menganalisis komponen lain di HPP. Komponen lain ini kurang nih, komponen lain di HPP, Yang pertama itu kita analisis pembelian. Nah, pembelian itu di SPT tahunan itu bisa loh dibandingkan dengan jumlah perolehan di SPT masa PPN. Pembelian di SPT tahunan PPH itu kita bisa bandingkan dengan jumlah perolehan BKP atau JKP di SPT masa PPN. Dan di sini harusnya sama. Harusnya sama. Ketika ada selisih itu kemungkinan ada potensi. Tapi sebelumnya kita harus tanya dulu ke wajib pajak ya, sebagai bentuk klarifikasi dari wajib pajak. Jadi kita cek ya, karena gini, sesuatu yang dibeli itu pasti terutang PPN dan itu akan jadi PM. Pasti terutang PPN jika dia BKP ya. Nah, kalau ada selisih kemungkinan yang satu tidak terutang, yang satu ya tetap kita catat sebagai pembelian. Gitu. Jadi misal beli beli beras misalnya. Beli beras itu kita catat di sini pembelian. Tapi di sini tidak terutang PPN, ya udah nggak ada terutang PPN. Nah, di situ selisihnya nggak masalah. Tapi ketika kita berbicara di sini BKP ataupun JKP, harusnya pembelian yang ada di SPT tahunan PPH itu sama dengan jumlah perolehan BKP yang ada di SPT masa PPN. Harusnya sama. Karena kenapa? Untuk BKP itu setiap beli sesuatu pasti terutang PPN dan di situ bagi kita adalah sebagai PM. Maka dari itu di sini aku tuliskan sebagai jumlah perolehan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan pembelian. Kita bandingkan apa yang ada di SPT tahunan PPH, pembelian yang ada di SPT tahunan PPH, di mana itu di bagian tadi di sini pembelian yang ada di SPT tahunan PPH yang ini yang ada di bagian HPP ya, ini HPP ya. Dengan yang ada di SPT masa PPN, jumlah perolehan BKP tepatnya gitu. Untuk BKP ya, kalau misalnya dia non BKP ya tentunya pasti berbeda di sini karena di sini kita catat tapi di sini tidak karena memang tidak terutang PPN. Tapi untuk transaksi penyerahan BKP, transaksi pembelian barang kena pajak tentunya di situ terutang PPN, di sisi yang lain juga kita catat sebagai pembelian di SPT tahunan PPH. Seperti itu. Nah, selain tadi kita mungkin tadi sudah menganalisis persediaannya, kita juga menganalisis pembelian ya, pembelian. Karena komponen HPP yang kita pelajari tadi kan itu kan, jadi ada persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir, kan seperti itu. Tapi ternyata komponen HPP itu nggak hanya itu, teman-teman. Komponen HPP itu bisa biaya tenaga kerja, bisa. Ya, jadi direct labor. Kalau misalnya kita berbicara akuntansi biaya, ya direct labor itu kan termasuk dari komponen HPP ya, betul nggak? Dari komponen HPP. Kemudian ada juga biaya-biaya yang lain. Mana sebentar. Seperti pembelian impor itu juga bisa. Seperti biaya-biaya jasa itu juga bisa menjadi komponen dari HPP. Jadi sebenarnya komponen HPP itu tidak hanya persediaan awal, persediaan akhir, dan pembelian saja. Sebenarnya komponen HPP itu semuanya bisa dari pembelian barang dagangan, gaji upah itu juga bisa dari komponen HPP, bisa menjadi komponen HPP, biaya transportasi bisa jadi komponen HPP, penyusutan, sewa, bunga pinjaman, hubungan jasa, piutang dan semuanya itu bisa jadi komponen HPP selama itu berkaitan
khusus terhadap proses manufaktur dari suatu barang. Jadi seperti itu. Contoh, gaji pegawai pabrik itu kira-kira masuk biaya usaha ataupun jadi HPP. Tentu itu masuk jadi HPP karena itu berkaitan dengan gaji pegawai pabrik kan berkaitan dengan proses manufaktur dari barang tersebut kan. Nah, tentunya itu akan menjadi HPP. Jadi contohnya lagi biaya apa ya? Biaya penyusutan gedung pabrik. Nah, itu masuknya apa? Ya masuknya harusnya jadi HPP, bukan biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya ini yang selain manufaktur. Contoh, biaya penyusutan gedung kantor, biaya sewa gedung kantor. Jadi seperti itu, biaya pengiriman barang, dan biaya-biaya yang kita keluarkan berkaitan dengan barang yang sudah jadi itu baru kita masukkan sebagai biaya usaha lainnya. Tapi kalau misalnya biaya itu berkaitan dengan manufaktur gitu ya, atau proses pembuatan barang yang ada di pabrik, itu kita masukkan sebagai HPP seperti itu. Jadi nggak hanya persediaan awal, di sini memang ada ya persediaan awal dan juga persediaan akhir saja HPP itu, tapi juga ada biaya-biaya lain. Gak hanya pembelian bahan baku juga enggak, tapi juga biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan proses manufaktur seperti itu. Itu ya teman-teman terkait dengan komponen HPP untuk perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang gimana? Kalau perusahaan dagang sih biasanya langsung masukin ke biaya usaha lainnya ya, karena susah sih kadang membedakan ini gaji bagian apa karena memang beda ya. Kalau manufaktur kan ada sendiri kan, manufaktur ada promosi, ada kemudian ada bagian penjualan juga ada kan seperti itu. Tapi kalau perusahaan dagang kan ya udah nggak adanya ya bagian penjualan, nggak ada proses gitu kan, nggak ada proses yang berkaitan dengan barang tersebut. Maka dari itu sangat mudah mencari contoh untuk komponen HPP yang lain ya, itu adalah terkait dengan perusahaan manufaktur. Faktur itu gaji pegawai pabrik, biaya penyusutan pabrik, biaya sewa pabrik, biaya jasa perbaikan pabrik, jasa perbaikan mesin pabrik, itu semuanya bisa masuk sebagai komponen dari HPP. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu di sini tidak hanya persediaan, tidak hanya pembelian saja yang kita lakukan analisis, tapi juga bisa di sini adalah biaya tenaga kerja yang ada di SPT tahunan PPH dengan kita cek di SPT masa 21-nya. Seperti itu. Biaya tenaga kerja yang ada di SPT tahunan PPH itu harusnya sama dengan objek pemotongan PPH pasal 21 di SPT masa. Objek pemotongan yang DPP ya, yang DPP bukan PPH pasal 21 yang dipotong, tapi dari DPP-nya, objeknya berapa. Nah, kemungkinan kalau misalnya ada selisih, maka dimungkinkan ada potensi, dimungkinkan ya, tapi di sini belum tentu ada potensi. Kita cek lagi, bisa jadi ada yang di bawah PTKP. Kalau di bawah PTKP kan tidak ada pemotongan PPH yang termasuk objek pajak ya, di bawah PTKP itu kan nggak termasuk objek pemotongan. Nah, maka dari itu bisa dimungkinkan ada selisih karena yang di bawah PTKP kan nggak masuk di sini gitu ya, tapi dia dicatat di sini kan, di SP tahunan dia dicatat kan, semua biaya tenaga kerja dicatat di SP tahunan, entah itu di bawah PTKP, entah itu di atas PTKP, itu nggak masalah. Intinya selama dia mengeluarkan gaji untuk tenaga kerjanya, maka ya kita catat di sini. Tapi kalau misalnya di SPT masa 21 itu dipilah-pilih yang di atas PTKP baru masuk objek, sedangkan yang di bawah PTKP ya udah kita biarkan saja gitu. Nah, kalau ada selisih kita dimungkinkan ada potensi. Potensinya di mana? Di SPT tahunan PPH atau di SPT masa 21. Nah, itu kita bisa cek lagi ya, kira-kira yang kemungkinan pelaporan salah itu di mana. Bisa jadi di SPT masa 21-nya, bisa juga di SPT tahunan PPH badannya. Jadi seperti itu. Tapi belum tentu kalau ada selisih kemudian udah pasti ada potensi, belum tentu. Bisa jadi berbeda jika ada tenaga kerja yang di bawah PTKP. Begitu pula
terkait dengan pembelian impor. Pembelian impor ini bisa kita lakukan ekualisasi dengan apa? Di sini di PPT kemarin bukti ya, bukti pungut PPh 22 impor. Sedangkan kalau misalnya kita merujuk dengan PPMK 34 tahun 2017 terkait dengan pemungutan 22 itu yang untuk impor itu dokumennya itu berupa SSP, nggak ada bukti pungut, nggak ada bukti pungut. Nah, jadi di sini yang bisa kita ekualisasikan, kita bandingkan adalah pembelian yang impor yang ada di SPT tahunan. Kalau impor ya, kalau ada impor ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Pembelian impor di SPT tahunan PPH dengan SSP PPH 22 impor. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan SPT masa PPH pasal 22 gitu kan? Nah, kenapa? Karena di sini SPT masa PPH pasal 22 itu kan yang wajib lapor itu adalah pemungut. Dalam hal ini kalau ada pembelian impor, posisinya kita pemungut atau dipungut, tentunya kita posisinya sebagai pihak yang dipungut. Betul nggak? Pihak yang dipungut. Berarti ya kita nggak ada kewajiban lapor SPT massa. Yang wajib lapor siapa? Ya mereka yang mungut. Siapa kalau misalnya impor? Tentunya DJBC gitu kan. Nah, atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi yang wajib lapor ya DJBC gitu. Kalau kita sebagai pihak yang dipungut ya tidak wajib lapor. Nah, maka dari itu dokumennya bukan SPT massa karena kita nggak ada kewajiban lapor SPT massa 22 gitu. Nah, maka dari itu di sini dokumennya berupa SSP. Ada selisih, maka tentunya kemungkinan besar ada potensi. Harusnya nilai pembelian impor di SPT tahunan itu sama dengan DPP PPH pasal 22 impor. Kan ini kita pakai chief ya. Chief chief tambah bea masuk kan nilai impornya kan. Harusnya sama dengan di sini. Harusnya ya. Tapi kalau ada selisih maka bisa dimungkinkan ada potensi. Kemudian bisa juga biaya jasa kalau misalnya berkaitan dengan badan itu bisa kita ekualisasikan antara biaya jasa di SPT tahunan dengan atau di laporan keuangan juga boleh. Ini juga bisa ya, nggak hanya di SPT tahunan aja, bisa di laporan keuangan dengan objek pemotongan PPh pasal 23 di SPT masa PPh pasal 23. Ketika kita mengeluarkan biaya, maka yang melakukan pemotongan siapa? Ya tentu kita sebagai pihak yang membayarkan uang, membayarkan penghasilan. Nah, maka dari itu di sini kita ekualisasinya dengan SPT masa karena posisinya kita sebagai pemotong. Gitu kan? Betul nggak? Kalau misalnya kita mengeluarkan uang, misalnya kita bertransaksi jasa misalnya dengan suatu badan. Nah, di situ ketika badan itu melakukan jasa ke kita, kita wajib bayar kan atas jasanya. Nah, ketika kita bayar, berarti kita motong 23. Kalau kita motong, berarti kita setor, kemudian kita lapor SPT massa. Maka dari itu di sini ekualisasinya menggunakan SPT massa. Nah, kemudian ekualisasinya biaya jasa yang di SPT tahunan PPH dengan DPP 23-nya yang ada di SPT massa PPH pasal 2. Ada selisih. Kalau misalnya ada, maka kemungkinan ada potensi. Nah, ada potensi di mana? Bisa jadi di SPT masa 23-nya, bisa jadi di SPT tahunan PPH-nya. Gitu. Nah, di situ perlu kita klarifikasi lagi kepada wajib pajak. Kenapa ini kok bisa ada perbedaan gitu. Nah, tergantung nanti wajib pajak ngelesnya gimana gitu kan. Kalau misalnya tidak bisa diterima oleh kita gitu ya ngelesnya gitu ya, udah kita konfirmasi aja ke pemeriksa. Pak, ini bisa jadi bahan pemeriksaan. Ini udah kelihatan sih Pak, ini udah nggak wajar nih WP. Ini bisa jadi potensi bisa ditindaklanjuti lah oleh pemeriksa bahwa ini bisa jadi pos utama untuk pemeriksaan gitu. Gitu ya teman-teman terkait dengan bab 3 slide ya. Kalau tadi 1 slide, 2 slide, 3 slide sekarang untuk bab 3-nya. Sebelum kita lanjut silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan. Gimana teman-teman? Udah clear? Aman? Jadi ekualisasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak susah ya. Karena kita cukup cek aja di SPT tahunan dia lapor berapa, di SS misalnya di sini di SPT masa PPN dia lapor berapa, gitu aja. Kalau ada selisih, wah ini kemungkinan bisa jadi ada potensi. Gitu. Jadi cukup kita data itu aja. Gitu. Jadi kalau AR enak tuh kan kita sudah ada akses ke SIDJP ya. Ya udah kita cek SPT tahunannya dia lapor berapa, pembeliannya di SPT masa dia juga lapor berapa. Kan datanya udah kita pegang semua. Seperti itu. Gimana teman-teman?
Aman? Aman ya, sip. Jadi nanti di ujian juga sama ya. Jadi ya udah kita cek di SPT-nya. Dia udah lapor berapa. Kayak di soal tahun kemarin ya. Itu kan ya udah di misalnya dia penghasilan luar usahanya 30 juta misalnya ya. Kemudian diperoleh keterangan bahwa ada penghasilan luar usahanya yang lain, misalnya 60 juta. Wah, itu ada selisih tuh. Ya udah kita masukkan aja. Berarti di sini ada potensi pajak sebesar selisihnya berapa? 30 juta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Itu aja sebenarnya. Kalau yang di soal tahun kemarin kayaknya ada salah satu soal seperti itu. Jadi ada penghasilan luar, dia nyatet penghasilan luar usaha tapi cuma sebesar 30 juta. Padahal dia punya diketahui juga di soal sebenarnya, tapi di bagian keterangan di bawah bahwa setelah dicek dia itu punya penghasilan luar usaha yang lain sebesar berapa miliar gitu kalau nggak salah. Nah di situ ya udah, berarti selisihnya gimana? Jadi potensi gitu, karena dia tidak lapor. Terus SPT masa juga di ujian tahun lalu tidak ada, maka dari itu ya udah ketika tidak ada SPT masa berarti tidak bisa kita lakukan ekualisasi ya. Ya udah kita lakukan pengecekan dengan data atau informasi yang tersedia. Di situ cuma disediakan SPT tahunan, kemudian disediakan informasi-informasi tambahan. Ya udah kita ekualisasikan aja data yang ada di SPT tahunan dengan informasi tambahan itu gitu. Secara nggak langsung seperti itulah. Karena memang SPT masa PPN-nya tidak ada untuk yang tahun kemarin ya. Jadi seperti itu. Jadi ya udah kita ekualisasikan aja SPT tahunan PPh yang dilaporkan dengan informasi tambahan yang ada di soal. Untuk tahun kemarin sih seperti itu. Misalnya nggak sama, aku dicek penghasilan luar usahanya 30 juta, ternyata di informasi tambahan 60 juta. Oh udah, ya udah 30 juta itu ada selisih berapa sebesar 30 juta yang kemungkinan jadi potensi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, analisis biaya usaha sama. Analisis biaya usaha sama persis kayak ekualisasi yang lain. Kita bisa lakukan ekualisasi biaya usaha di SPT PPh pun L-nya laporan keuangan dengan SPT masa PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan 4 ayat 2 juga SPT masa PPN. Jadi ini lebih luas karena biaya usaha itu kan luas banget ya, bisa jadi objek PPh pasal 4 ayat 2 gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan ekualisasi. Bisa jadi objek PPh pasal 26, 4 ayat 2 misalnya biaya sewa bangunan misalnya. Itu kan biaya di sini. Tapi juga objek pemotongan 4 ayat 2 di sini. Misalnya biaya gajinya orang luar LN misalnya. Itu biaya gaji di sini, tapi di sini jadi objek pemotongan PPh 26. Seperti itu. Jadi bisa juga dilakukan ekualisasi. Tiga-tiganya bisa kita lakukan ekualisasi dengan SPT masa PPN. Jika ada selisih, maka dimungkinkan ada potensi di situ. Nah, yang pertama adalah ekualisasi biaya gaji. Kalau ekualisasi biaya gaji, ini bukan biaya gaji di HPP ya, tapi biaya gaji di biaya usaha lainnya gitu ya. Kalau di HPP kan yang berkaitan dengan, kalau misalnya tadi contohnya perusahaan manufaktur, berarti berkaitan dengan yang ada di pabrik-pabrik gitu ya. Tapi kalau yang ini adalah biaya gaji, misalnya biaya gaji direksi, biaya gaji pegawai di kantor. Jadi itu kan masuk ke biaya usaha lainnya. Nah, maka dari itu bisa kita lakukan ekualisasi dengan SPT masa 21. Sama sih sebenarnya, selama itu biaya gaji, itu dimungkinkan SPT masa 21 atau 26. Ada selisih, maka dimungkinkan ada potensi. Tapi ada juga selisih yang diperkenankan. Contohnya Natura. Natura itu di LabQ ada. Di LabQ ada. Di SPT tahunan juga ada. Loh, katanya Natura dikoreksi positif. Lah itu kan nanti ya, itu nanti. Sedangkan kita mau ngecek kira-kira yang dilaporkan wajib pajak di SPT biaya gaji itu sesuai nggak sih yang ada di SPT masa 21 gitu. Natura masuk nggak? Ya masuk, nggak masalah. Secara akuntansi nggak masalah, nggak apa-apa. Kita masih belum bicara koreksi, karena koreksi itu kan udah ranahnya pemeriksa. Kita masih analisis laporan keuangan dan SPT ya. Maka dari itu kita cukup analisis itu saja. Nah, artinya kita nggak perlu ini boleh dibebankan, ini enggak. Kita nggak perlu fokus di situ ya. Karena memang
tugas kita adalah analis, bukan pemeriksa kan. Nah, kalau pemeriksa mungkin kita bisa lakukan koreksi fiskal, koreksi biasa, itu kan bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sebagai analis, ya udah ketika ada pembebanan natura, maka di lab Q itu tetap kita akuin, karena secara akuntansi kan nggak apa-apa membebankan natura kan. Tapi di SPT masa 21 itu tidak ada, maka dari itu selisihnya tidak diperkenankan. Kalau misalnya ada selisih dan selisihnya itu ditemukan terkait dengan natura, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kemudian terdapat perbedaan waktu antara pembebanan di lab Q dan saat pemotongan pajak. Contohnya gini, ketika teman-teman pernah nggak teman-teman itu gaji bulan Desember dibayarkan di Januari, betul nggak ya? Kadang kan seperti itu. Gaji bulan Desember, bukan gitu. Gimana ya? Ya gitu aja deh mudahnya. Gaji bulan Desember dibayarkan di Januari. Berarti kita di 31 Desember gimana? 31 Desember. 31 Desember kita catat apa? Beban gaji ya. Beban gaji pada utang gaji. Betul nggak? Nah, di sini ketika ada pembebanan gaji, terutang 21 nggak? Enggak. Kenapa? PP pasal 21 itu terutang ketika pembayaran. Betul nggak? Nah, maka dari itu di SPT masa PPh pasal 21 masa Desember. Ini terakhir ya, Desember misalnya 2016 gitu ya. Ini nggak ada atas gaji di sini nggak ada terutang PPh pasal 21. Nah, terutang PPh pasal 21 masa apa? Ya masa Januari 2017. Nanti akan ada pembayaran gimana jurnalnya utang gaji pada kas. Nah, di sini ada 21-nya, baru ada 21. Nah, artinya apa? Di sini kita sudah catat sebagai beban gaji, tapi tidak terutang 21 di sini. Berarti di sini kita sudah catat beban gaji di laporan keuangan. Di sini kita sudah catat, sudah kita anggap sebagai beban gaji. Tapi di SPT masa itu tidak ada gaji di bulan Desember itu. Kenapa? Karena memang PPh pasal 21-nya itu baru dipotong ketika gaji itu dibayarkan. Nah, jadi perbedaan waktu ini maksudnya kita bisa membebankan dulu, tapi bayarnya belakangan, gitu maksud. Dan kasusnya biasanya lebih mudah dicontohkan itu adalah di akhir tahun ya. Kalau di tengah-tengah tahun ya udah kan masih masuk dalam tahun buku tersebut kan. Tapi kalau di akhir tahun kan sudah ke tahun buku berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini di beban gajinya dicatat di lab Q tahun 2016. Tapi di SPT masa Desember 2016 nggak ada gaji sebesar itu, nggak ada 21-nya maksudnya. Berarti nggak ada pemotongan. Pemotongan baru dilakukan Januari 2017. Seperti itu. Nah, kemudian ada biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang diduga objek 21 telah dipotong 23 dan dilaporkan di SPT masa PPh pasal 23. Itu nggak apa-apa. Loh, itu kan salah lapor. Itu kan harusnya objek 21, tapi dia udah dipotong 23. Itu ya udah, itu apa kata pemeriksa gitu kan. Ranah kita selama itu ada selisih yang signifikan, maka itu baru kita kejar. Ketika di sini udah dilakukan pemotongan pajak yang lain, meskipun dia salah potong, itu ya udah kita catat aja sebagai kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa kita tawarkan untuk pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan gitu. Kemudian objek PPh pasal 21 turun 6 tidak dibebankan sebagai biaya, tapi dikapitalisasi sebagai aset. Contoh, ketika ada biaya-biaya terkait dengan pembangunan bangunan misalnya, maka biaya-biaya gaji karyawan itu tidak jadiin beban, tapi dimasukkan sebagai aset bangunannya. Jadi seperti itu. Nanti bangunannya dibebankan melalui penyusutan. Sedangkan contoh lain seperti biaya-biaya berkaitan dengan instalasi mesin. Misalnya mesin pertama kali datang itu kan harus diinstalasi dulu ya. Nah, di situ ada biaya-biaya orang yang teknisinya. Nah, itu nggak dibebankan, tapi dimasukkan sebagai harga perolehan mesin.
seperti itu. Dan seperti itulah ekualisasinya, dan contoh ekualisasinya seperti ini ya. Ini ya kita masukkan semua, ini digabungin yang di HPP, ya. Dan juga di biaya usaha, ini biaya gaji di beban operasional, tunjangan lainnya, kesejahteraan karyawan, urusan karyawan, semuanya yang termasuk natura, semuanya jumlahin, kemudian jumlahin berapa, kemudian cek di SPT masanya berapa, ada selisih, maka di situ kita harus tanyakan selisihnya karena apa. Kalau karena natura ya udah masalah. Tapi kalau ada karena yang lain, intinya yang tidak ada dalam list ini, maka kemungkinan ada potensi di situ. Seperti itu. Kemudian di 23 atau 26 juga sama, juga demikian, sama persis, tapi objeknya saja yang berbeda ya. Ada perbedaan waktu seperti tadi kasusnya. Kemudian biaya-biaya yang diduga objek 23 telah dipotong 21. Nah, ini salah potong nih sebenarnya. Ya udah kita sarankan, Pak, ini pembetulan aja. Kalau nggak pembetulan nanti kita jadi bahan untuk pemeriksaan gitu. Pasti kan BP takut tuh. Kalau pembetulan sebelum batas waktu penyampaian SP, misalnya lapornya Januari, terus pembetulan masih bisa di pembetulan di Maret, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pihak orang bayar, lunasin aja gitu. Nggak sampai kena sanksi. Kalau tapi udah lewat April ya udah kena sanksi kalau misalnya badan. Jadi seperti itu. Kemudian ada objek 23 atau 26 yang tidak dibebankan sebagai biaya tapi dikapitalisasi dalam aset. Sama seperti tadi kasusnya. Misal kita teknisinya melibatkan badan misalnya terkait dengan instalasi mesin. Ya udah, berarti nanti biaya-biaya untuk teknisi itu, biaya-biaya untuk instalasi mesin itu nanti akan digabungin sebagai nilai asetnya. Jadi nggak dijadiin beban gaji, nggak dijadiin beban jasa profesional atau beban teknisi, enggak seperti itu, tapi digabungkan ke aset. Dan formatnya demikian ya, beban jasa teknik dan seterusnya. Ini dividen ini jadi masalah sih sebenarnya. Dividen itu tidak jadi ini bukan beban ya. Jadi di laporan keuangan itu enggak ada, di laporan laba rugi tepatnya ya, yang dilaporkan di SP tahunan itu tidak mencantumkan pembayaran dividen ke luar dividen ya. Intinya pembayaran dividen itu kan nanti saat di laporan posisi di laporan apa itu yang ditahan itu, laba ditahan ya, returning statement. Nah, di situ itu baru ada. Nah, jadi kalau misalnya kita mengekualisasikan laporan keuangan itu baru bisa dividen ini. Tapi kalau kita mengekualisasikan SPT itu datanya kurang. Maka dari itu kita harus minta ya. Jadi dividen ini bisa kita ikut sertakan di sini karena memang dividen ini kan jadi objek 23 juga gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus cek juga berapa dividen yang dibayarkan. Enggak hanya KLN ya, dividen ke dalam negeri selama dia objek pajak ya, maka itu bisa kita masukkan sebagai ekualisasi untuk kita bandingkan dengan PPh pasal 23. Karena kan ada pemotongan pajak atas dividen juga. Demikian. Kemudian ada juga contohnya terkait dengan ekualisasi pembelian barang tertentu yang ada di laporan keuangan dengan bukput PPh pasal 22. Ini contohnya pembelian barang-barang tertentu. Contoh, beli BBM buat gensetnya kantor, bukan gensetnya pabrik ya. Kalau beli BBM buat gensetnya pabrik berarti dia masuk ke HPP. Tapi di sini kan kita bicaranya biaya usaha lain. Nah, maka dari itu di sini berarti kita nggak berkaitan dengan pabrik lah ya. Berarti contohnya biaya BBM genset. Nah, biaya BBM di situ misalnya kita beli ke produsennya BBM, misalnya langsung beli ke Pertaminanya. Nah, di situ kan terutang PPh pasal 22 ya kan. Nah, tentunya kita bisa lakukan ekualisasi di situ. Yang kita ekualisasikan apa? Yaitu nilai pembelian BBM, beban biaya BBM yang kita bebankan di laporan keuangan atau di SPT tahunan dengan bukti pungut PPh pasal 2. Ketika posisinya pembelian kan posisi kita kan sebagai pihak yang dipungut ya, pihak yang dipungut. Sehingga di situ bisa kita cek dengan bukputnya.
ya, bukan dengan SPT massa, karena kita bukan bertindak sebagai pemungut di sini. Pembelian barang artinya kita bertindak sebagai pihak pembeli. Kalau bertindak sebagai pihak pembeli berkaitan dengan PPh pasal 22, maka di situ posisinya kita sebagai pihak yang dipungut. Ketika tindak sebagai pihak yang dipungut, kita nggak lapor, kita nggak setor, nggak usah. Yang nyetor itu ya pemungut, yang lapor ya pemungut. Maka dari itu ekualisasi di sini bisa dilakukan dengan laporan keuangan ataupun SPT, dan kita bandingkan dengan bukti pungutnya, seperti itu. Bukan SPT massanya. Kita cek kalau misalnya ada selisih, tentunya kemungkinan dia ada potensi seperti itu. Kemudian ekualisasi juga bisa dilakukan dengan antara objek biaya usaha objek 4 ayat 2 dengan SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, dalam kaitannya dengan akun-akun biaya usaha SPT massa PPh pasal 4 ayat 2 akan dilakukan ekualisasi adalah dalam posisi wajib pajak sebagai pemotong, gitu ya. Kalau di sini ketika kita membayarkan duit kepada mereka, misalnya terkait dengan biaya sewa, tentunya kita melakukan pemotongan. Kalau kita bertindak sebagai pemotong, maka kita juga bertindak sebagai kita yang lar kan, kita motong, kemudian kita setor, lanjut kita lapor SPT massa PPh pasal 4 ayat 2, betul kan? Nah, maka dari itu di sini kita bisa bandingkan, kita bisa lakukan ekualisasi antara biaya usaha yang ada di laporan keuangan ataupun di SPT tahunan ya, SPT tahunan dengan yang ada di SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Benar nggak sih biaya usahanya, biaya sewanya itu 100 juta, sedangkan di SPT massa PPh pasal 4 ayat 2 biaya sewanya 120. Nah, itu kan ada selisih. Nah, kemungkinan ada 20 juta yang belum dilaporkan oleh wajib pajak di SPT tahunannya. Jadi seperti itu. Pos-pos yang dibandingkan contohnya ada biaya sewa tanah dan bangunan dan juga biaya konstruksi misalnya. Jadi itu intinya semua objek PPh pasal 4 ayat 2 kan bisa jadi biaya ya. Contoh biaya sewa tanah bangunan, biaya jasa konstruksi itu kan bisa ya dimasukkan sebagai biaya usaha, kemudian kita ekualisasikan dengan SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa mengekualisasikan biaya usaha dengan PPN masukan di SPT massa PPN. Ketika tadi kita sudah berbicara yang ini ya, kita berbicara dengan SPT massa. Jadi tadi kita sudah berbicara membandingkan ini, mengekualisasikan ini dengan ini, ya. Jadi kita mengekualisasikan ini dengan ini. Yang terakhir kita mengekualisasikan ini dengan ini. Nah, ini SPT massa PPN. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana dengan SPT massa PPN. Ya, ini yang agak susah sebenarnya. Kenapa kita harus mengidentifikasi mana biaya-biaya usaha yang kemungkinan terutang PPN. Contoh ya, berkaitan dengan ini, pembelian yang ada di komponen HPP itu kan bisa, misalnya pembelian barang atau material itu kan terutang PPN juga ya. Kemudian di sini impor bahan baku, impor aktiva itu kan juga terutang PPN kan, PPN impor. Kemudian contohnya lagi beban jasa profesional itu terutang PPN enggak? Ya terutang PPN, ya kan? Ketika kita mengeluarkan duit, maka di situ ada PM bagi kita kan, seperti itu. Ada terutang PPN atas penyerahan jasa. Contohnya lagi penggunaan royalti itu juga bisa terutang PPN. Nah, ini sedikit lebih rumit. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi mana biaya-biaya usaha yang ada di SPT tahunan yang terutang PPN gitu. Jadi ini sedikit lebih rumit. Rumitnya di situ karena memang kita harus milah-milih. Ini biaya usaha ini terutang PPN nggak sih? Contohnya ada biaya usaha berkaitan dengan penggunaan royalti misalnya. Nah, penggunaan royalti itu terutang PPN nggak sih? Oh iya terutang PPN. Ya udah bisa kita masukkan ke sini untuk kita bandingkan nanti dengan jumlah perolehan di SPT massa PPN. Atau bukan PPN masukan ya, jumlah perolehan. Jumlah perolehan. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan ekualisasi biaya usaha lainnya. Yang paling utama sebenarnya di sini bahwa ekualisasi itu bisa kita untuk biaya usaha itu bisa kita bandingkan antara biaya usaha di SPT badan, PPh badan dengan SPT massa 21
SPT masa PPh output lah ya, atau biaya usaha di LK atau SPT badan ke SPT masa dengan SPT masa PPN, ataupun ketiganya juga bisa kita bandingkan. Mungkin kalau kita lebih mudah ya kita bandingkan cuma dua-dua kan, nggak mungkin kita langsung bandingkan 3 gitu kan, nggak bisa. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Gimana? Belum ada? Aman ya? Oke. Ini kita skip aja ya. Kita lanjut ke sini aja. Karena ini kita nggak ekualisasi sih kalau ini. Ini kalau kita lihat PPT-nya untuk peredaran usaha dan biaya usaha untuk WP final, ini semuanya aspek pajak ya. Kita cuma menganalisis aspek pajak. Jadi kita nggak ekualisasi sebenarnya di sini. Kita nggak cek ya. Kita nggak perlu ekualisasi di sini. Bukan kita nggak perlu sih, karena memang materinya nggak ada ya. Kita cuma menganalisis aspek pajaknya. Di sini udah aku ringkas kok aspek pajak. Misalnya jasa konstruksi, penghasilannya apa aja? Bisa jadi penghasilan jasa konstruksi. Di sini ada PPh, ada PPN-nya. Ada penjualan barang-barang sisa, ada keuntungan kerugian selisih kurs dan denda keterlambatan dan seterusnya. Seperti itu. Kita lanjut ke sini aja. Karena ini yang kemarin biar kita fresh ya. Kemungkinan ada latihan sih di pertemuan mendatang sih. Tapi kalau Bapaknya nggak lihat ya nggak apa-apa sih. Tapi kemungkinan ada sih kalau Bapaknya lihat ya. Nah, analisis hubungan istimewa sebagai materi terakhir. Nah, analisis kita lihat ya bahwa hubungan istimewa ini adalah ketika kita tadi berbicara pre-analysis phase ya, atau fase sebelum analisis, kita diharuskan di step 3 kita diharuskan untuk mengenali transaksi-transaksi dengan pihak berrelasi. Nah, hubungan istimewa ini apa sih? Di sini ada 3 teman-teman ya. Yang pertama menurut 2 menurut pajak, 1-nya menurut akuntansi. Kalau menurut PSAK 7 itu ya udah kata kuncinya itu apabila ada pengendalian dan juga pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Itu saja. Jadi di PSAK 7 itu pihak-pihak berelasi ya. Itu pihak-pihak yang dianggap punya hubungan istimewa, tapi nggak masalah kalau di akuntansi memang nggak masalah ya, hubungan istimewa nggak ada hubungan istimewa nggak masalah ya, transaksinya dicatat sesuai dengan di akuntansi dicatat dengan harga transfer, harga dengan hubungan istimewa, harga teman nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau di pajak itu menjadi masalah gitu kalau misalnya dia tetap aja tidak menyesuaikan harga teman tadi, ya harus disesuaikan dengan harga pasar, harga wajar gitu kan. Nah, sedangkan menurut pajak itu sebenarnya aturan induknya di 18 ayat 4 Undang-Undang PPh, tapi di sini dijelasin di detail di PMK 22 tahun 2020. Di sini tentang apa ya? Tentang apa? Atau Advance Pricing Agreement atau penentuan advance, penentuan harga transfer, penentuan harga transfer untuk masa depan. Itulah intinya. Apa itu nanti kita akan bahas ya. Itu yang kemarin sempat mau dibahas Bapaknya tapi mau ditutup, keburu ditutup terkait dengan ex ante loh. Yang katanya, oh ini baru dibahas nggak sih? Itu nanti kita akan bahas ya. Dikit aja. Jadi 18 ayat 4 bilang kalau ketergantungan atau hubungan istimewa itu tergantung atau terikat gitu ya. Kita nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, itu hubungan istimewa tuh. Gitu ya. Ini disebabkan pertama itu bisa penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung minimal 25%. Bisa penguasaan manajemen ataupun teknologi. Bisa juga hubungan keluarga baik itu saudara, semenda, garis keturunan lurus 1 derajat. Ini salah nih, kurang nih. Kemudian di PMK 22 itu sebenarnya utamanya di sini bahwa pertama harus ada pengendalian, dia nggak bisa bebas, dia dikekang, mau kemana-mana itu harus lapor, mau kemana-mana harus izin dulu ke dia gitu. Itu nggak bebas ya kan. Kalau ketika nggak bebas berarti dia posisinya dikendalikan. Kalau posisinya dikendalikan tentu di situ ada hubungan istimewa antara aku dan dia gitu kan ya. Jadi seperti itu.
Nah, yang pertama, hubungan istimewa itu disebabkan karena pertama, ini ada hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal. Mungkin mau nambahin apa yang dijelasin Bapaknya. Intinya kalau misalnya ada hubungan istimewa berkaitan dengan penyertaan modal, itu minimal 25%. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, secara langsung itu ketika A sama B, A sama C, A sama D. Nah, itu semuanya punya hubungan istimewa. Kenapa? Karena A itu mempunyai penyertaan langsung sebesar 50%. A ke C punya 100%, A ke D punya 50%. Artinya di sini penyertaannya langsung. Kalau penyertaannya tidak langsung, contohnya A ke E. A ke E ini punya penyertaan secara tidak langsung sebesar 50% di sini dikalikan dengan 100%. Berarti berapa kalau dikalikan? Hasilnya berapa? 50% ya. Berarti tetap di atas 25%. Batasnya kan 20% ya. Nah, maka dari itu di sini A dan E punya hubungan istimewa dengan hubungan tidak langsung. Sedangkan A ke F juga punya hubungan istimewa. Hubungannya apa? Hubungannya tidak langsung. 100% kali 25. Berarti berapa di sini? 25% ya di sini. Berarti di sini A ke F punya hubungan istimewa dengan penyertaan tidak langsung sebesar 25%. A ke G juga hubungan istimewa. Gitu kan 50 kali 50 berapa di sini? 25 ya? Betul nggak? Iya 25 ya. 5% kan? Nah, di sini berarti di sini AG punya hubungan istimewa dengan penyertaan secara tidak langsung. D ke G punya hubungan istimewa nggak? Punya. Berapa penyertaannya apa? Penyertaan langsung kalau D ke G. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan X? A dengan X punya hubungan istimewa nggak? Ya udah kita kalikan aja 50 kali 10 kali 50 berapa? 12,5 kan ya? Ini kalikan ini berapa? 12,5 kan? 12,5 berarti di sini A sama X tidak punya hubungan istimewa. Seperti itu. Itu kalau misalnya berkaitan dengan penyertaan modal. Nah, kita lihat lagi, ternyata hubungan istimewa tidak hanya itu, bahwa ada juga penguasaan. Penguasaan ini di PMK 22 itu diperjelas lagi bahwa yang pertama bisa menguasai pihak lain atau atau salah satu pihak dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya ada dua pihak di bawah penguasaan yang sama. Nah, itu juga masuk sebagai kategori hubungan istimewa. Kemudian ada orang yang sama. Misalnya sama-sama direktur. Nah, itu juga udah meskipun penyertaannya cuma di bawah 25% tetap punya hubungan istimewa. Kalau misalnya bukan pegawai sama ya. Petinggi-petingginya sama. Petinggi-petinggi yang punya kewenangan lebih untuk mengambil keputusan strategis itu sama lah intinya seperti itu. Nah, kemudian ada pihak yang secara komersial atau finansial menyatakan diri dalam satu grup usaha yang sama. Di situ ketika ada menyatakan diri berarti di situ ini ngaku lah ya intinya. Ngaku lah. Tapi nggak mungkin sih ngaku, jarang ya. Karena ya udah kita sebagai analis yang mengidentifikasi gitu. Ini ada hubungan istimewa atau enggak. Dan satu pihak yang menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang lain. Nah, ketika ada transaksi seperti ini, misalnya nih, PT Babel itu punya hubungan istimewa ke PT WUS ini ya. Kenapa? Karena penyertaan modal 80%. Kemudian PT Babel punya penyertaan modal 10%. Tidak ada hubungan istimewa. Tapi kita lihat lagi. Ternyata Mr. Vincenzo di sini adalah dia sama-sama jadi petinggi di dua perusahaan yang berbeda. Nah, maka dari itu PT Babel ini di sini punya hubungan istimewa dengan PT Gyumga. Nah, PT Wusang sama PT Gyumga di sini punya hubungan istimewa enggak? Punya hubungan istimewa kenapa? Karena dia termasuk dalam definisi berada di bawah penguasaan yang sama. Yang pertama dia menguasai karena dia punya penyertaan modal, yang satunya dia menguasai karena punya dia punya pegawai yang petinggi atau pejabat atau pegawai yang sama, tapi pegawai itu punya kewenangan yang tinggi untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi itu ya kalau misalnya terkait dengan penguasaan. Yang paling mudah hubungan keluarga, karena hubungan keluarga bisa kita identifikasi. Ayah, ibu, anak, kemudian saudara, mertua, anak angkat, ipar. Itu selama hubungan kita dengan orang-orang ini adalah hubungan istimewa kalau misalnya berdasarkan ketentuan perpajakan.
Nah, implikasi adanya hubungan istimewa. Kenapa sih ngapain kita urusin hubungannya orang gitu kan ya? Ya udah kita nikmati aja hidup sendiri gitu. Iya betul ya. Tapi tidak berlaku untuk pajak kan gitu. Ya kita harus ikut campur dengan hubungannya orang gitu kan. Nah, adanya hubungan istimewa sebenarnya membuat perusahaan itu menggunakan harga transfer. Harga transfer itu harga spesial. Ya, kalau misalnya kita bertransaksi dengan orang yang punya spesial di hati kita, tentunya ada harga, misalnya pakai harga spesial lah intinya ya, harga spesial. Kalau misalnya transaksi dengan orang lain, misalnya 100.000, misalnya dengan kamu cuma 50.000 gitu. Nah, itu kan harga spesial. Secara akuntansi ini nggak apa-apa, ini sah-sah saja. Ini praktik perdagangan juga nggak masalah, itu adalah sah-sah saja. Suka-suka kita kan, kalau misalnya kita mau transaksi, mau jual dengan harga berapa, mau beli dengan harga berapa, itu kan suka-suka kita kan. Kalau misalnya terkait dengan akuntansi, tentunya transaksi dengan kedua belah pihak ya. Dan yang bermasalah itu jika praktik ini disalahgunakan untuk penghindaran pajak. Nah, bentuknya apa saja? Pertama, ada penghasilan yang nggak dilapor sebagaimana mestinya, biaya dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya, dan transaksinya tidak dilaporkan pada harga wajar. Nah, jadi transaksi pakai harga transfer itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau lapor ke pajak harus sesuai dengan ALP atau arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi sesuaikan harga transfernya dulu gitu. Jadi misalnya harganya 50.000, ya udah catat aja di akuntansi 50.000, nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke pajak, udah laporan tahunan, nggak boleh ada angka 50.000 itu. Harus disesuaikan ke 100.000, harus sesuai dengan harga wajar yang ada di pasaran. Seperti itu. Apa pentingnya? Nah, ini contohnya. Ketika ada misalnya nih, ini transaksi nih, PT AA Manufaktur, itu contoh yang kemarin sebenarnya sih. Tapi di yang kemarin kan belum ditulis pajaknya ya sama bapaknya. Di sini aku perjelas saja. Di sini PT AA Manufaktur itu cost-nya 50. Ya, dia punya bikin barang cost 50. Nah, jual barang dengan AA Distributor Ltd. AA Distributor Ltd ini dibentuk oleh PT AA Manufaktur. Nah, ini di mana? Di British Virgin Island. Di sini pajaknya nggak ada. Nah, ketika jual jual barang dengan harga khusus gitu ya, harga spesial, maka yang terjadi apa? Ketika dia jual misalnya harganya 100, cost-nya tadi adalah di sini 50 ya, di sini 50. Maka ada profit di sini berapa? Dikurangi ya, 100 dikurangi 50 berapa? 50 kan? Berarti tax-nya berapa? 12,5 ya. Ini anggaplah tarifnya 25% lah di Indonesia misalnya. Berarti tax-nya adalah 12,5. Nah, kemudian baru AS Distributor Ltd lah yang akan melanjutkan atau menjual barang itu ke konsumen dengan harga misalnya 300. Cost-nya di sini 100. Dari mana cost 100 ini gitu ya? Itu dari sini. Harga kan tentu ya, harga kalau misalnya kita jadi distributor, harga biaya kita itu ya harga belinya kita, betul nggak? Jadi cost yang 100 ini adalah ini sebenarnya. Nah, jadi harga transaksi kita dengan PT AA itu jadi cost, jadi biaya bagi AA distributor. Nah, ketika AA distributor jual ke konsumen gitu ya, ketika harga jualnya adalah 300, maka cost-nya adalah 100. Cost-nya 100 itu dari sini ya. Kemudian ada profit 200, tax-nya berapa? Ya 0. British Virgin Island, tax haven country ya kan. Ada pajaknya. Berarti total pajak yang dibayarkan di Indonesia berapa? 12,5. Kita lihat ya. Perhitungan total profitnya dan total tax dari grup usaha. Grup usaha itu berarti ini ya. Nah, ini satu grup nih. Nah. Ini ya, ini satu grup. Nah, total profitnya berapa? Ini profitnya 50, ini profitnya 200. Berarti berapa? 250 ya. Tapi pajaknya berapa? 12,5 ditambah dengan 0. Berapa? 12,5. Berarti dengan profit sebesar 250, dia pajaknya hanya 12,5. Kita lihat, sebenarnya transaksi ini kan PT AA mau jual ke konsumen, gitu kan sebenarnya. Betul nggak? Ketika PT AA jual langsung ke konsumen, harga 300,
cost 50, profitnya berapa? 300 dikurang 50. Kan 300 dari mana? 300 kan harga jual ke konsumen kan. Distributor jual ke konsumen kan 300. Berarti artinya PT AA ketika jual ke konsumen juga sama harganya 300 kan. Cost-nya berapa ya? Cost-nya yang ini. Cost-nya manufaktur aja. Profitnya berapa? Sama. Ternyata profitnya sama. 250. Tapi tax-nya berapa? Ya 250 kalikan 25%. Berapa? 67,5. Ini berapa nih selisihnya nih? 50 ya. 50. 55, sorry. 55. Tax yang loss dari transaksi ini. Ini namanya apa? Ini bisa dinamakan dengan BEPS ya. Base Erosion and Profit Shifting. Atau disebut penggeseran laba. Labanya manufaktur ini digeser ke sini gitu. Biar di sini profitnya lebih besar, ini profitnya 200, di sini profitnya lebih kecil. Kenapa? Karena kita mengecilkan profit biar pajaknya kecil gitu. Jadi ini namanya penggeseran laba ya. Labanya A manufaktur itu digeser ke A distributor. Tapi kalau dihitung secara grup ya sama aja gitu. Labanya profitnya tetap 250. Tapi di sini digeser profit di Indonesia cuma 50, digeser ke A distributor. A distributor di British Virgin Island di sini adalah sebesar 200. Seperti itu. Jadi labanya digeser ke British Virgin Island. Biar di British Virgin Island itu profitnya gede banget, nggak apa-apa, yang penting di Indonesia kecil, ya kan? Di Virgin Island nggak masalah, profit segede apapun nggak ada tax-nya. Sedangkan kalau di Indonesia profitnya kecil, berarti tax-nya ya ikut kecil gitu. Ini kalau hitungan triliun, kalau misalnya hitungan miliar itu udah ada 55 miliar yang hilang kan? Gimana tuh? Nah, maka dari itu ini yang harus jadi perhatian lah, jadi perhatian lebih ya bagi analis dan juga bagi pemeriksa lah, karena ini selalu jadi kalau kita tadi ikut kuliah umum bahwa transfer pricing itu jadi sengketa yang pembagiannya gimana tadi? Sengketa pipa badan yang transfer pricing dan non transfer pricing. Berarti ada spesial ya, ada tempat spesial bagi transfer pricing karena memang ini transaksinya dan isunya selalu jadi bahasan yang menarik ya sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, terakhir ini kemarin belum dijelaskan sama bapaknya dan sekalian aja berbagi buat teman-teman karena aku sebelumnya udah baca ya dan sebelumnya udah nyari-nyari informasi, jadi biar kita bisa sama-sama tahu ya. Jadi ex ante ini apa sih? Ex ante sebenarnya gini, metode penentuan harga transfer. Jadi misalnya nih perusahaan ya mau transaksi dengan pihak afiliasi dengan pacarnya lah misalnya, dengan satu grup usaha gitu ya. Nah itu dia untuk kepentingan pajak dia itu bisa menentukan harga transfernya itu ex ante, bisa juga ex post. Jadi sebenarnya ada dua nih. Jadi OECD Guidelines itu dari OECD itu ada dua ya. Yang pertama ex ante, itu yang kedua bisa ex post. Kalau ex ante itu sebelum transaksi itu ada, itu ditentuin dulu. Sebelum ada transaksi, sebelum transaksi itu ada, transaksi itu terjadi, tentuin dulu harga transfernya. Nah, kalau expose itu ya udah setelah transaksi terjadi, setelah transaksi itu terjadi, kita bisa tentukan harga transfernya. Harga transfernya ini sudah maksudnya tentukan di sini sesuai dengan ALP ya, sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi yang di Indonesia apa? Yang di Indonesia
kalau yang aku baca ya itu ex ante ya. Jadi sebelum adanya PMK 22 tahun 2020 tentang apa? Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu ex ante, yakni sebelum transaksi itu terjadi tentuin harga transfernya. Jadi ada kesepakatan antara perusahaan dengan otoritas pajak. Jadi nanti akan ngajuin permohonan. Kan ini apa nih? Apa ini kan advance pricing agreement kan? Ini persetujuan penentuan harga lah intinya. Yang nanti untuk transaksi advance kan di depan ya, ke depan dah. Jadi penentuan harga untuk transaksi ke depan. Bukan harga jual secara praktik perdagangan, tapi harga transfer yang berkaitan dengan transaksi aviasi. Contoh, aku perusahaan nih, Pak, sesuai dengan agreement, saya mau transaksi selama 6 bulan ke depan dengan perusahaan pacar saya, Pak, gitu kan. Nah, itu nanti ngajuin permohonan ke DJP, nanti bisa ditentukan berapa harga transfernya yang sesuai dengan PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi ditentukan dulu sebelum transaksinya terjadi. Itu maksudnya ex ante itu kayak gitu. Secara garis besar kayak gitu. Itu yang dari aku baca ya. Kalau misalnya berkaitan dengan ex ante. Contohnya ini, ada contohnya ini. Nah ini, ketika di 2017 itu ya, di 2017 itu pricing policy-nya total cost-nya ditambah dengan 5% markup misalnya. Maka di sini kita pakai ini kita transaksinya itu sebenarnya ada di 2018. Tapi 2017 itu sudah kita bisa tentukan melalui TP Docs ya, TP Docs. Jadi kita tentukan standar cost. Standar cost ini bukan aktual cost ya. Kalau kita belajar akuntansi biaya, standar cost itu beda kan sama aktual cost. Ingat nggak dulu? Ada kan standar cost. Standar cost ini gampangnya gini, biaya standar. Kira-kira untuk ngejadiin satu barang itu cost-nya secara standar itu rata-rata segini, Pak. Nah, misalnya cost-nya sebenarnya 100. Markup-nya 5%. Price-nya 105. Nah, 5% ini dari mana? 5% ini harus 5% ini dari yang tadi. Karena kita agreement dengan DJP gitu ya. Perusahaan agreement dengan DJP itu akan ditentukan. DJP akan bilang, wah ini untuk ini kan ex ante ya, kita transnya 2018 gitu misalnya. Transnya 2018, maka untuk transaksi yang di 2018 tadi itu kita tentukan dulu harga transfernya. Dengan caranya gimana? Kita tentukan markup-nya sesuai dengan ALP. Ketika standar cost-nya sudah ketemu, ditambahkan dengan markup-nya. Markup-nya berapa? 5%. 5% dari mana? Misalnya dari pembanding gitu. ALR ini arm's length range, rentang kewajaran usaha misalnya. Ini kan misalnya dari data pembanding tuh. Kalau ini kemungkinan data pembandingnya ada 2. Kalau data pembandingnya ada 3 itu nggak pakai range, pakai kuartil biasanya. Di sini arm's length range itu 4% sampai 6% untuk kegiatan usaha yang sama. Berarti kita ambil aja pertengahannya 5% misalnya. Ya udah berarti markup-nya 5%. Maka di sini price-nya harusnya 105 gitu. Ya udah harga transfer inilah yang kita pakai nanti. Nah, terus gimana di 2018? Ya udah price inilah yang harus kita laporkan untuk transaksi di 2018. Ini nih, 105. Ini juga 105, ya kan? Entah itu aktual cost-nya. Aktual cost itu benar-benar ya. Kan ini kan membahas transaksi ke depan kan. Kita mau mencetak masa depan, betul nggak? Nah, meskipun nanti aktual cost-nya 100 gimana? Ya udah profitnya berarti 5 di situ. Kalau aktual cost-nya 103, ya udah profitnya 2. Kalau aktual cost-nya 98 ternyata ya udah profitnya berarti 7 gitu. Yang penting utamanya di sini price-nya sudah terbentuk sebesar 105 gitu. Dari mana? Dari prediksi yang sudah kita tentukan di 2017. Jadi maksudnya ex ante itu seperti itu. Maksudnya PMK 22 tahun 2020 secara garis besar dari yang aku tahu itu seperti itu. Jadi advance pricing agreement itu salah satu bentuk dari implementasi ex ante yang direkomendasikan oleh OECD. Jadi kita sebelum transaksi itu terjadi tentuin dulu harga transfernya. Pakai standar cost ditambahkan dengan markup. Markup inilah yang kita cari dari ALR. ALR
ya ALR berbanding lah ya. Dan jadi demikian. Jadi seperti itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya di pertemuan mendatang ya, untuk pertemuan nanti Paknya akan jelasin terkait dengan apa namanya, gimana sih kita menganalisis pembanding ya, nyari pembanding itu gimana caranya gitu kan. Terus kita ngitung ALR itu gimana, kayaknya nggak sampai itu deh. Cuma kita comparability analysis ya, analisis kesebanding. Itu nanti berkaitan dengan lebih detailnya di pertemuan mendatang. Karena untuk analisis transfer pricing ini sampai pertemuan mendatang ya, pertemuan terakhir itu nanti kita bahas angsuran PPh pasal 25. Jadi itu saja sih yang mau aku sampaikan. Mungkin bisa menambah wawasan teman-teman ya terkait dengan ex ante. Mungkin kalau misalnya nggak diujikan ya nggak apa-apa, mungkin jadi wawasan tambahan bahwa ex ante ini intinya sebelum transaksi itu terjadi kita tentukan dulu harga transfernya. Kita sepakatan dulu dengan otoritas pajak negara tersebut. Dalam hal ini di Indonesia ya. Berarti kita sepakati dulu dengan DJP, kita perusahaan ya, disepakati dulu dengan DJP kira-kira harga transfer untuk transaksi selama di 2018 itu berapa. Jadi berapapun price-nya tetap 105, nggak boleh berubah ya. Loh, tapi nanti gimana secara realnya? Ya suka-suka mereka mau jual 50 ya terserah. Yang penting lapor pajak tetap price-nya 105. Maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau mereka secara realnya gimana? Apakah harus 105? Enggak, ya udah suka-suka mereka mau jual 150 ya nggak apa-apa. Yang penting ketika lapor SPT wajib price-nya itu 105 gitu. Nah, nanti aktual cost-nya yang ikut berapa cost yang benar-benar dikeluarkan perusahaan di tahun 2018. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak kerasa ya 9/18 loh. Tadinya kayaknya jam 7 ya. Silakan teman-teman. Sebelum sudah jelas? Sip. Oke. Ini gimana, Lik? Udah ditutup ya? Atau gimana? Monggo kalau semisal teman-teman masih ada pertanyaan, kalau enggak ya nggak apa-apa menurut ditutup. Aman ya? Atau ada yang ditanyakan, silakan. Jadi seperti itu teman-teman, ALK ya. Sebenarnya ya kalau dibilang susah ya enggak sih, karena memang ekualisasi itu ya membandingin aja. Ya lihat aja di SP tahunan, cek aja di SP masa gitu. Yang mungkin jadi rumitnya itu ada di mengidentifikasi kayak objek pajak gitu ya. Itu kan kita harus ngulang lagi kan. Harus kita review kembali mata kuliah PPh Potput, mata kuliah PN, itu mungkin yang jadi lebih rumit ya. Tapi kalau secara teknisnya ya cuma itu ya, cuma kita bandingkan. Yang jadi susah itu, yang jadi lebih rumit itu tadi kayak kita harus review lagi materi-materi di semester 2, materi-materi di semester 3, PP Potput semester 3 gitu kan. Ditambah dengan materi transfer pricing ini juga baru kan bagi kita. Di PI juga nggak terlalu dibahas detail. Mungkin di AKBI ya, akuntansi biaya itu pernah ada di pertemuan terakhir kan, seingatku itu ada bahas terkait dengan transfer, penentuan harga transfer ya, transaksi dengan afiliasi itu ada dari intragroup. Jadi seperti itu sih yang jadi rumit. Jadi teman-teman aku saranin untuk kita aku berbagi sedikit tips aja sih ya, semoga membantu ya. Kalau misalnya belajar ALK ini sebenarnya kita review kembali aja materi-materi di semester-semester sebelumnya gitu, karena itu sebenarnya yang jadi rumit gitu ya. Sedangkan kalau terkait dengan teknis ya cukup kita ekualisasi itu kan bandingin aja apa yang di SPT tahunan dengan apa yang di SPT masa, apa yang di SPT tahunan dengan SPT masa PPh Potput gitu kan.
Jadi itu aja sih. Terus oh ya, ini di pertemuan nanti ya, kalau nggak salah di ujian nanti akan kita buat kertas kerja penelitian. Kertas kerja penelitian yang dibuat oleh AR ya. Formatnya aku lupa ya di PMK berapa. Nantilah di pertemuan terakhir itu akan ada. Nah, kemungkinan itu jadi di kertas kerja penelitian itu mungkin baru ya buat kita ya, tapi nggak susah kok. Ya kita cuma nyatet, aku udah lihat ya. Itu kita cuma nyatet berapa besar potensi pajaknya. Udah. Potensi pajaknya dari mana? Ya dari ekualisasi itu gitu. Jadi kita ekualisasi, kita peroleh potensi, jumlahin aja, udah gitu aja. Jadi seperti itu teman-teman. Terkait dengan ALK, baik karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya dengan berdoa agar apa yang sudah kita bahas dan didiskusikan bareng-bareng tadi bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas atensinya ya teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat belajar buat ALK nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muluk. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama. Makasih Muluk. Ya, sama-sama. Halo. Siap, sama-sama.